Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to our presentation. Let me introduce myself and my partner. I am Ilham and my partner is Yahmin and Umi Syahadah. In this presentation, we will discuss about the passive voice. What is the passive voice? In a clause with a passive voice, the grammatical subject express the theme or passion of the main verb, that is the person or thing that undergoes the action or is the state change. This contrasts with active voice in which the subject has the agent role. Dalam pengertiannya, dalam klausa dengan passive voice kalimat atau kalimat pasif, subjek kata bahasa mengungkapkan tema atau pelaku kata kerja utama yang orang atau benda yang mengalami tindakan atau statusnya berubah. Ini kontras dengan kalimat aktif di mana subjek memiliki peran. Secara sederhananya, yaitu passive voice merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas yang dalam bahasa Indonesia umum dikenal sebagai kalimat pasif. Penggunaan passive voice yang pertama dapat digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan melakukan tindakan. Kemudian yang kedua, kalimat pasif biasanya digunakan dalam teks formal. Yang ketiga, kalimat passive voice juga dapat digunakan saat kita tidak mengetahui atau tidak ingin menyatakan siapa yang melakukan tindakan. Penggunaan passive voice dalam bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri seperti pada kata kerjanya menjadi berawalkan di, seperti pada kata disapu, pada kata disetir, dan juga pada kata dimakan, dan juga lain sebagainya. Hal ini juga berlaku pada bahasa Inggris, sehingga kata kerja biasanya akan ditambahkan akhiran ed, akhiran en, akhiran d, akhiran t, akhiran n, atau akhiran ne, yang dalam artinya kata kerjanya bentuk ketiga atau past participle. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. The general rules of passive voice. First, use transitive verbs. First, I divided into transitive verbs and intransitive verbs. Transitive verbs are verbs that require an object in their use. When we are going to change the active sentence into the passive sentence, then the sentence must have an object. The object of the active sentence will be the subject of the passive sentence. Jadi untuk peraturan yang pertama, yaitu menggunakan kata kerja transitif. Kata kerja itu terbagi menjadi dua, ada kata kerja transitif dan juga kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek dalam penggunaannya. Nah, ketika kita akan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka kalimat tersebut harus mempunyai objek, karena nantinya objek tersebut akan menjadi subjek di kalimat pasif. Contoh dari transitive verbs atau kata kerja transitif ada build, bring, call, carry, catch, cut, describe, do, divide, give, hold, help, make, need, send, tell, use, dan lain sebagainya. Untuk peraturan yang kedua yaitu use same tenses atau menggunakan tenses yang sama. Jadi, kalimat aktif dan kalimat pasif tersebut harus menggunakan tenses yang sama. Kita coba lihat ke contoh. Ada dua kalimat, kedua kalimat tersebut menggunakan simple past tense. Untuk kalimat aktifnya, my little brother wrote this song this morning. Jadi, my little brother itu sebagai subjek, lalu wrote itu sebagai verb 2 dari write, this song sebagai objek, dan this morning sebagai keterangan waktu. Jika diubah menjadi kalimat pasif, maka objek dari kalimat aktif itu menjadi subjek di kalimat pasif. Jadinya, this song was written. Jadi untuk rumusnya itu menggunakan to be plus verb 3. Jadi to be dari simple past tense adalah menggunakan was, dan written merupakan bentuk ketiga dari write. This morning itu conditional, bisa ditaruh di akhir maupun di tengah, by my little brother. Jadi my little brother sebelumnya yang menjadi subjek di kalimat aktif itu berubah menjadi keterangan pelaku di kalimat pasif dan ditambahkan by. Passive voice formula. Jadi untuk rumus dari passive voice itu adalah to be plus verb 3. To be-nya ini disesuaikan dengan tensesnya ya teman-teman. Oke, coba kita lihat ke contohnya. Jadi untuk contoh dari simple past tense. Nah, rumusnya itu adalah to be plus verb 3. Untuk to be-nya menggunakan was atau were. Dan langsung kita lihat ke contohnya. New workers were hired by the company last year. Jadi new
workers itu sebagai subjek, were sebagai to be-nya, dan hired itu merupakan verb 3 dari hire, by the company sebagai pelaku. Jadi kalau pelaku itu ditambahkan by last year sebagai keterangan waktu. Lalu berikutnya ada simple present tense, itu to be-nya menggunakan is, am, are, dan juga verb 3. Contohnya, news reports are written by reporters. Jadi news reports itu sebagai subjek, lalu are written, are sebagai to be, written bentuk ketiga dari write, dan by reporters itu sebagai pelakunya. Lalu ada simple future tense. Nah, untuk to be-nya itu hanya ditambahkan be, jadi subject plus will be plus verb 3. Contohnya, a letter will be received by him. Jadi a letter itu sebagai subjek, lalu will be ya, ada penambahan be, dan receive itu merupakan bentuk ketiga dari receive by him ya, by him sebagai pelaku. The next one is simple continuous tense. You can use the formula as subject to be, being plus verb 3. Novel is being read by Anna. The next one is past continuous tense. You can use the formula as subject to be, being plus verb 3. A car was being driven by him when I came. And the next one is present perfect tense. You can use the formula as subject plus have or has plus verb 3. The candles have been blown by Anna. And the next one is past perfect tense. You can use the formula as subject had been plus verb 3. The heavy book had been lifted by them. And the next one is tenses with modal. You can use the formula as subject will, shall, may, must plus be plus verb 3. The test might be done by him. And the next one we want to talk about passive negative. You can adding the not after the auxiliary verb. For example, I was shown a shark will become a I was not shown a shark. And the next one we want to talk about the passive question. Passive question is a passive sentence which is started by question word and main verb. For the example is what car do they want? What car are wanted by them, who drives the car, and who is the car driven by. So that is about the passive voice. So for now on we can move to the exercise. You can send your answer on the comment section below. The first one is the past tense. You can change the active sentence below into the passive sentence. Number one is Jimin received a letter. The next one is present tense. They take the photos in South Korea. And the third one is the future tense. I will read an interesting book. I think it's enough for our explanation about the passive voice. So thank you for your attention.